Gunung Salak bukanlah sekadar tumpukan tanah dan batuan vulkanik yang menjulang di perbatasan Bogor dan Sukabumi. Bagi mereka yang paham, Salak adalah sebuah kerajaan yang tak terlihat. Rina, seorang mahasiswi antropologi berusia 20 tahun, menganggap semua itu hanyalah bumbu sejarah yang dilebih-lebihkan. Namun, sore itu, ketika kabut tebal mulai turun seperti tirai putih yang menutup pandangan, Rina menyadari bahwa logika tidak punya tempat di lereng ini. Mengapa hutan ini tiba-tiba menjadi begitu sunyi? Kemana perginya suara burung dan serangga yang tadi bersahut-sahutan? Rina sedang melakukan penelitian mandiri tentang situs-situs pemujaan kuno di lereng Salak. Ia telah diperingatkan oleh penduduk desa di kaki gunung untuk tidak melewati jalur setapak yang ditandai dengan pohon beringin tua yang dililit kain kuning. "Itu gerbang ke Gua Langkop, Neng. Jangan ke sana kalau tidak mau diganti," kata seorang kakek dengan tatapan yang seolah melihat sesuatu di belakang bahu Rina. Rina hanya tersenyum sopan, menganggap diganti hanyalah istilah lokal untuk tersesat. Namun, ketika ia berdiri di depan sebuah lubang gelap di dinding tebing yang tidak ada dalam peta manapun, senyum itu lenyap. Bau kemenyan yang tajam bercampur dengan aroma anyir seperti daging busuk mulai menusuk hidungnya. Suhu udara di sekitarnya merosot tajam, membuat uap nafasnya terlihat di udara yang lembab. Gua itu tampak seperti mulut raksasa yang siap menelan siapa saja. Di mulut gua, Rina menemukan sesuatu yang janggal. Potongan logam perak yang hangus, mirip bagian dari badan pesawat, namun di atasnya tertumpuk sesaji berupa bunga melati yang masih segar dan kopi pahit. Apakah ini sisa dari tragedi Suko yang legendaris itu? Atau mungkinkah ini bagian dari magnet gaib yang sering dibicarakan para pilot? Rina melangkah masuk, didorong oleh rasa ingin tahu yang lebih besar dari rasa takutnya. Setiap langkahnya menimbulkan gema yang aneh, seolah-olah ada kaki lain yang melangkah bersamaan dengannya, beberapa detik setelah ia berhenti. Pernahkah Anda merasa diawasi oleh ribuan mata dari kegelapan yang pekat? Semakin dalam ia masuk, dinding gua mulai berubah. Bukan lagi batu kasar, melainkan relief-relief kuno yang menggambarkan prajurit dengan pakaian khas kerajaan Pajajaran. Rina menyentuh salah satu relief itu, dan seketika, suara gamelan sayup-sayup terdengar dari arah kedalaman gua. Suaranya begitu merdu, namun ada nada minor yang menyayat hati. Di tengah gua yang luas, ia melihat sosok itu. Seorang wanita dengan pakaian kemben hijau tua membelakanginya, rambutnya hitam legam terurai hingga menyentuh tanah. "Permisi," suara Rina bergetar. Wanita itu menoleh perlahan, lehernya berderak seperti kayu kering yang patah. Wajahnya cantik, namun matanya kosong, hanya berupa lubang gelap yang memancarkan aura dingin yang luar biasa. Wanita itu tidak bicara, tapi Rina mendengar suara di dalam kepalanya. "Kau datang untuk menggantikan yang telah pergi." Tiba-tiba penglihatan Rina berubah. Ia melihat bayangan-bayangan orang berpakaian modern, pendaki dengan tas carrier, pilot dengan seragam biru, semuanya berjalan beriringan dengan prajurit-prajurit kuno menuju sebuah celah cahaya di ujung gua yang lain. Rina mencoba berbalik dan lari, namun kakinya terasa berat, seolah-olah tanah di bawahnya berubah menjadi lumpur hisap. Jam tangannya berputar liar, jarumnya berputar ke arah yang berlawanan dengan kecepatan tinggi. Apakah waktu di sini memang sudah mati? Rina meraba dinding gua, mencari jalan keluar, tapi relief prajurit di dinding gua itu kini tampak bergerak. Tangan-tangan batu mereka seolah mencoba menggapai pakaiannya. Bau anyir itu semakin menguat, dan kini ia menyadari sumbernya. Di sudut gua, tumpukan tulang belulang manusia berserakan, bercampur dengan puing-puing elektronik yang masih mengeluarkan percikan listrik lemah. Rina berteriak, tapi suaranya tertelan oleh suara gamelan yang kini memekakkan telinga. Ia berhasil mencapai mulut gua, namun pemandangan di depannya bukan lagi hutan yang ia kenal. Di depannya terbentang sebuah lembah luas dengan bangunan-bangunan megah dari emas dan batu hitam. Sebuah kota yang seharusnya sudah musnah berabad-abad lalu. Ia menoleh ke belakang dan gua itu telah lenyap, digantikan oleh dinding tebing yang solid. Rina melihat ke bawah, ke tangannya sendiri. Kulitnya mulai memucat, menjadi transparan, dan ia bisa melihat tulang-tulangnya yang mulai berubah warna menjadi perak. Ia teringat kata-kata penduduk desa, Salaka berarti perak. Gunung ini tidak hanya mengambil nyawa, ia mengubah mereka menjadi bagian dari dirinya. Rina kini terdiri di sana, di antara kabut yang tak pernah hilang, menunggu pendaki selanjutnya yang cukup berani atau cukup bodoh untuk mencari tahu apa yang ada di balik pohon beringin berkain kuning itu. Apakah itu suara langkah kaki yang baru saja terdengar di kejauhan? Ataukah itu hanya detak jantungmu sendiri yang mulai melambat saat membaca ini? Ikuti terus cerita lainnya, hanya di Mistik Nusa.